Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru ini. Kita bersyukur. Mari kita akan renungkan firman Tuhan kembali, kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang Kau masih rahmati bagi kami. Kami akan menjalaninya, namun kami hendak melandasi akan hidup kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin menjadi pelita suluh dalam terang dan hidup kami. Berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah menaburlah, maka engkau akan menuai. Menaburlah, maka engkau akan menuai. Artinya bagaimana kita memenuai sesuatu kalau kita tidak pernah menabur. Itulah penegasannya. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup ini, apalagi kita ada di masa pandemi COVID-19, tentu ada banyak orang yang enggan, khawatir, bahkan sampai ketakutan ya untuk melakukan segala sesuatu, apalagi menabur. Nah, banyak orang memahami menabur ini ya selalu identik dengan materi, dengan uang. Padahal tidak. Ya. Kita bisa menabur waktu, menabur tenaga, menabur pikiran-pikiran kita, karya-karya kita, dan juga materi kita. Baik kepada untuk pekerjaan Tuhan, baik juga itu untuk kehidupan sesama. Nah, karena itu mari kita melakukan itu. Ya, karena tanpa kita melakukan pun kan ya pandemi itu terus ada dan hidup akan terus berkelanjutan, bukan? Ya karena itu mari kita menabur ya. Meskipun memang itu sesuatu yang belum kita tahu bagaimana hasilnya. Maka itu butuh pengorbanan, butuh ketekunan, ya, butuh sesuatu. Ya, mungkin itu adalah bagian sesuatu yang mungkin merugikan. Tapi percayalah sebagaimana firman Tuhan hari ini, kita akan melihat bahwa itu tidak akan pernah sia-sia. Ya, karena itu ada 3 hal yang harus kita yakini, ya. Yang pertama bahwa tidak mungkin orang yang menabur ya tidak akan pernah menuai. Nggak mungkin ya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2:6 berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil tuaiannya. Itulah yang sesungguhnya menjadi kesadaran dan pemahaman. Bahasa dalam kitab Pengkhotbah tadi adalah ya, hasil dan tuaian itu apakah nanti ini atau itu. Artinya kita tidak tahu, tapi yang jelas pasti itu akan kita tuai. Ya. Apakah bentuknya materi, apakah bentuknya perlindungan, apakah bentuknya kesehatan, apakah bentuknya berkat, keberhasilan, dan masa depan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Yang jelas menaburlah. Ya. Nah yang kedua, dikatakan bahwa kita akan menuai. Kenapa? Karena yang tidak menabur saja bisa ya menuai begitu. Yang tidak menabur saja bisa dipelihara dan diberkati, apalagi kita yang menabur kan begitu ya. Kalau kita membaca Matius 6 dikatakan ya burung-burung di udara ya tidak menabur, tidak memintal dan tidak melakukan apapun masih dipelihara. Ya, apalagi bunga bakung di ladang ya didandani. Ya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebuah ilustrasi untuk menggambarkan kita untuk hal yang tidak menabur saja dipelihara Tuhan, apalagi saudara. Dan yang ketiga bahwa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang menabur ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang disebut dengan anak-anak Tuhan. Maka Bapamu yang di sorga katanya kan akan memelihara dan akan memberkatimu, ya, bahwa kita sungguh-sungguh melakukannya tanpa jemu-jemu. Dari pagi artinya melakukan sesuatu yang terbaik dengan sesuatu hasil yang sungguh-sungguh kita akan dapatkan yang terbaik juga. Kalau kita baca Mazmur 126 ayat 5-6 dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, bahkan akan pulang dengan membawa berkas-berkas. Jadi saudara, itu hal-hal atau bagian-bagian yang memberi kita
konfirmasi sekaligus juga peneguhan agar supaya jangan pernah berhenti menabur, ya. Jangan pernah berhenti menabur. Maka di sini dikatakan menaburlah, ya, dikatakan dari pagi bahkan sampai hingga petang hari. Jangan pernah beristirahat tanganmu, katanya, ya. Jadi artinya ini bagian dari hidup kita terus berbuah dan berbuat sesuatu dalam hidup ini. Karena itu selagi ada waktu dan kesempatan, milikilah, ya, keberanian dan jangan pernah berhenti dan lelah untuk menabur. Nah, ada satu kisah ya dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 26 ayat 1 tentang Ishak. Ketika Ishak, ya, daerahnya mengalami kelaparan yang sangat, ya, besar. Kita tahu bahwa Ishak akhirnya disuruh Tuhan untuk pergi ke Gerar, daerah Filistin, kepada Abimelek. Dan apa yang terjadi? Bahwa Ishak akhirnya tinggal sebagai orang asing di negeri itu. Negeri musuh itu lagi. Perhatikan, di tengah situasi yang buruk dan tidak mendukung sekalipun, Ishak membuat sebuah tindakan iman, itulah menabur, ya. Dikatakan dalam Kejadian 26 ayat 12, dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, itu firman Tuhan. Karena keberaniannya menabur, ya, dan ketekunan dan kesungguhannya, maka Ishak mengalami sesuatu yang luar biasa. Dikatakan di ayat 13, dan Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi kita sudah menabur, apalagi kita anak-anak Tuhan, Bapa di sorga pasti akan memberkati kita, ya. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan, maka di sini dikatakan Yakobus 5 ayat 7, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Karena itu, mari kita harus yakini itu. Memang, ya, untuk mencapai tuaian yang luar biasa dibutuhkan apa? Ketekunan, kesabaran, ya, kekuatan hati, karena banyak hal. Ya. Tetapi percayalah, Dia Tuhan sumber pemelihara kita. Karena itu menaburlah. Karena apa yang kita tuai di masa depan itu ditentukan oleh keberanian kita untuk menabur di masa kini. Kiranya Tuhan memeteraikan firman dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik, untuk menabur setiap hari-hari yang Engkau berahmati, dengan karya-karya kami, dengan buah pikiran kami, bahkan dengan segala apapun yang ada pada kami. Karena kami sadar dan kami tahu bahwa apa yang kami lakukan tidak akan pernah sia-sia. Apalagi itu untuk pekerjaan Tuhan, apalagi untuk sesama, apalagi untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kekekalan. Mari Tuhan mampukan kami dan beri keberanian untuk kami menabur sekalipun di tengah pandemi COVID ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.